Halo guys, salam bola buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel video Abed Arios di mana prediksi semalam dan hari ini yang aku sampaikan kepada kalian akan kutuangkan kepada kalian semuanya guys. Di malam ada 5 parlay mix yang akan kusampaikan di video ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Abed Arios 80 ini, jangan lupa di like, di subscribe, hidupkan lonceng, serta di komen guys. Untuk pertandingan ini, teman-teman bisa main di agen Liga 188 The Best Betting Online. Daftarkan diri Anda yang baru pertama kali bermain dan withdraw relatif murah untuk satu akun bisa bermain. Ada bola parlay, ada bola tanggal, domino, dan lain-lainnya guys. Buat kalian semuanya pada sore hari ini, semua kalian gacor dan kalian JP guys. Baik, tidak lama-lama gua akan membahas pertandingan semalam sebelum masuk ke pertandingan buat nanti malam di tanggal 6 dan 7 guys. Oke, ditunggu dan tetap stay tune di sini. Oke guys, di sini tadi malam pertandingannya itu ada Brazil versus Peru di semifinal di pertandingan Copa America dengan skor 1-0 guys. Dimana pada pertandingan Brazil versus Peru ini di menit 35 umpan matang oleh Neymar, tendangan Lucas Paqueta dengan skor 1-0, dan sampai akhir 45 menit skor itu berakhir. Di 45 menit ini berlanjut di pertandingan babak kedua, di mana babak kedua ini dari pemain Peru, Yosimar Yotun kena kartu kuning guys. Dan di menit 89, Vinicius Junior dari pemain Brazil terkena kartu kuning juga. Dan di pemain Peru ada Marcos Lopez di menit 90 babak kedua kena kartu kuning. Dan berakhirlah di babak kedua ini dengan penguasaan bola pada Brazil 56% dan sedangkan Peru 44%. Baik, kita bermain handicap di PUR 134, over undernya 234 over, winnya Brazil. Buat kalian yang JP dan gacor, selamat guys. Buat pertandingan selanjutnya di kedua ada Ceren Norwegia, di mana semalam itu ada pertandingan Kristiansund melawan Brand. Baik, kita akan sama-sama ke sana guys untuk pertandingan Ceren Norwegia antara Kristiansund melawan Brand. Ditunggu sebentar guys. Ya. Oke, Kristiansund dengan Brand di sini skornya terjadi semalam di waktu penuh 3-2. Sedangkan menurut permainan di babak pertama, di menit 10, umpan matang oleh Peter Strand lewat tendangan Mathias Rasmussen di pemain dari Brand hingga skor 1-0. Dan di babak kedua ini ada kartu kuning dari pemain Brand oleh Peter Strand, dan di menit 57 gol kembali diberikan pemain Kristiansund oleh Agon Mukoli lewat umpan matang Sander Erik. Dan di menit 61 babak kedua Torgil Aubrey memberikan gol juga di pemain Kristiansund hingga skor 2-1 lewat umpan matang Flamur Kastrati. Dan di babak kedua ini di menit 66 ada pemain Kristiansund yang kena kartu kuning juga dengan Agon Mukoli. Dan di pemain Brand ada terjadi gol di skornya 2-2 oleh Dauda Bamba lewat umpan matang Robert Talior di menit 68. Dan menit 71 Olaus Jous Karsman dapat kartu kuning guys. Dapat kartu kuning bagi pemain Kristiansund. Dan di menit 76 terjadi gol kembali hingga skor 3-2 lewat umpan matang Torgil Aure Gajertsen. Baik, semalam itu terjadi skor sampai 3-2 dan tidak ada lagi perlawanan sampai babak kedua berakhir.
penguasaan bot lapangan dalam pertandingan Kristiansund dengan Brand hampir imbang guys. Buat pertandingan semalam, handicap kita pur 1/4 over under 2/4 over winnya kita Kristiansund ya maksudnya. Oke guys, itulah pertandingan kedua di pertandingan pembahasan semalam guys. Kita lanjut ke pertandingan pembahasan semalam, di mana Finland Falkos Liga. Ini di pertandingan Ilves versus HK. Kita sama-sama ke sana guys. Di Falkos Liga di tanggal 5 jam 22.30 pertandingan ini HK melawan Ilves melawan HK dengan skor 1-0 guys. Dimana bagi pemain Ilves semalam itu dalam menit pertama babak pertama Eutu Momo memberikan gol di menit 29, skor lewat umpan matang Tatu Metinun di menit 29 ya. Dan di sini babak ke-1 ini tidak ada terjadi gol selain dari pemain Ilves yang menggolkan. Dan di babak kedua berlanjut pertandingan di menit 70 Yori Leon kena kartu kuning bagi pemain HK, dan pemain Ilves di menit 85 Patrick Loa kena kartu kuning juga guys. Dan di menit ke 88 dari pemain HK kena kartu kuning Ismail Yarte, dan di menit 90 tambahan Henry Malundama kena kartu kuning. Penguasaan bola semalam hampir 49% dikuasai oleh pemain Ilves dan HK 51. Kalau kita lihat di sini lapangan memang dikuasai HK tapi skornya dimenangkan oleh Ilves. Baik, kita lanjut di pertandingan untuk selanjutnya, tapi sebelumnya kita bermain di sini di handicap di 1/4 bola over under pur 2/4 over winnya kita HK, tapi kita tidak masuk di winnya, tapi kita masuk di handicap di 1/4 bola. Untuk kemenangan kita win home. Untuk pertandingan keempat di Sweet Allsvenskan, di mana IFK Göteborg melawan Elfsborg di pertandingan Sweden Allsvenskan ya. Baik, kita sama-sama lihat di sini. IFK Göteborg semalam bertanding main jam 1 dini hari, di mana Göteborg dengan Elfsborg ini skornya terjadi 1-0, di mana babak pertama sudah ada yang kena kartu kuning dari pemain Göteborg yaitu Yahya Kelly, dan ada tendangan penalti yang gagal oleh Tobias Hana di menit 33 babak pertama, dan di pemain Elfsborg ada kena kartu kuning oleh Rasmus ALM, dan di menit 41 berakhir sampai akhir 45 menit babak pertama ini maksud tidak ada terjadi gol lagi, dan selain kegagalan tadi ya guys. Dan di menit babak kedua di sini Maudo Georgiou di menit 63 pemain daripada Elfsborg kena kartu kuning di menit 63. Johan Larsson memberikan gol dibagi pemain Elfsborg di menit 75 oleh umpan matang Andre Romer. Johan Larsson ini memberikan gol 1-0 di menit 75 bagi pemain Elfsborg, dan menit 76 Ferik kena kartu kuning bagi pemain Elfsborg, dan pemain Göteborg Matthias Bajersmir 90 tambahan 3 menit kena kartu kuning guys. Buat penguasaan bola semalam itu 46% bagi Elfsborg dan 54% bagi pemain Göteborg, dan skor diunggulkan oleh Elfsborg pada tadi malam di dini hari jam 1 di pertandingan antara IFK Göteborg dengan Elfsborg. Baik, kita lanjut ke pertandingan Islandia Pepsi atau Ulfalsdeild. Di Ulfalsdeild ini di pertandingan Islandia kita sama-sama lihat ada pertandingan
Vikingur Reykjavik versus IA Akranes. Baik guys, di sini kita lihat main jam 3:15 dini hari di tanggal 6 bulan 7. Dan tadi malam Vikingur dengan IA Akranes skornya dimenangkan Vikingur 1-0. Kita sama-sama lihat di sini guys, dimana babak pertama di 45 menit ini ada kartu kuning dari pemain Akranes yaitu Sindri Saner Magnusson di babak pertama menit 16 dan menit 30. John Gius Lason di menit 30 kena kartu kuning juga dari pemain Akranes, dan Isak Saner di menit 34 Thorvaldsson di pemain Akranes, dan di menit 60 Julius Magnusson di menit 60 kena kartu kuning bagi pemain Vikingur. Baik guys, di sini juga di menit 90 ada Adam Palsson dari pemain Vikingur kena kartu kuning. Di menit 90 Nicholas Hansen lewat tendangan penalti memberikan gol sehingga skor bagi Vikingur 1-0, di mana 90 ada kartu kuning juga bagi pemain daripada Vikingur yaitu Christian Mani Ingesson di menit 90 tambahan. Baik, di sini di pertandingan semalam Vikingur menang di 1-0 melawan IA Akranes. Kita bermain handicap 1/1/4 di over under put 3/4 under. Winnya Vikingur. Baik, untuk pertandingan ini kita di pertandingan Uvalset, dan pada kalian yang JP dan gacor, selamat guys buat pertandingan semalam. Baik, kita akan masuk ke pertandingan berikutnya, di mana di pertandingan tidak kalah serunya, di mana masuknya perempatan final di semifinal Euro 2020. Di dua pertandingan laga ini yang syarat bergengsi akan bermain nanti malam, dan semifinal di malam ini antara Italia versus Spanyol akan bertanding di Stadion Wembley tanggal 7 bulan 7 di jam 3 dini hari guys. Baik, untuk Italia di sini presentasinya untuk pembahasan di pertandingan ini, presentasinya 45% bagi Italia, draw-nya 38%. Spanyol ini 17% guys. Baik, gua sedikit kenapa tadi maka agak sedikit ragu 17%. Ini Spanyol soalnya buat teman-teman, dia pernah mengalahkan Italia di 2012 ya. 2012. Jadi seakan-akan akankah bisa terulang kembali buat Spanyol buat pertandingan Euro pada malam nanti dini hari guys ya. Baik, di sini kita sama-sama lihat untuk 5 kali pertandingan di antara Italia dan Spanyol. Italia tidak pernah terkalahkan. Dia 5 kali menang, dan Spanyol ini tidak pernah kalah, tapi 3 kali seri dan 2 kali menang. Italia ini memang sangatlah luar biasa dalam liga pertandingan. Italia memakai formasi 4-3-3 pada formasi lapangan, sedangkan di Spanyol 4-3-3 juga. Dan nanti malam di sini ada Spanyol, ada Morata pemain depan, dan Torres dan Olmo, dan pemain depan bagi Italia ada Immobile, ada Inzaghi, ada Cesc, ada Barella, ada Jorginho, ada Emerson pemain belakang bagi Italia guys. Baik, di pertandingan di Liga seperempat final ini di Euro 2020 kita bermain handicap 3/4 over under pur 2/3/4 guys. Di undernya, winnya gua lebih cenderung untuk ke Spanyol guys buat pertandingan nanti malam. Baik, kalau kita lihat head to headnya di sini,
di Spanyol di 2014 ya. 2004 Spanyol itu 1-0 sebagai tuan rumah melawan Italia. 25 Maret 2016 Italia ketemu Spanyol skor 1-1, dan di 27 Juni 2016 Italia sebagai tuan rumah 2-0 bertemu Spanyol. Dan 7 Oktober 2016 Italia 1-1 di mana Italia juga sebagai tuan rumah. Dan 3 September 2017 Spanyol sebagai tuan rumah melawan Italia, dimenangkan Spanyol 3-0. Baik, untuk kemenangan pada nanti malam, kalau di sini kita lihat prediksi yang gua berikan kepada teman-teman, hampir-hampir imbang bisa jadi dan hampir-hampir menang. Jadi kita belum tahu apakah nanti Italia juga ada pemain yang tidak bisa hadir ataupun Spanyol pun juga ada pemain yang tidak bisa hadir, tapi kita sama-sama lihat di sini, guys. Ya, pemain yang tidak hadir pada malam yaitu Spinazzola dan Sarabia dari pemain Spanyol, dan Sarabia tidak bisa hadir, dan Spinazzola dari pemain Italia. Baik guys, untuk handicap 3/4 over under pur 2/3/4 under win-nya gol Spanyol. Kita lanjut di pertandingan yang tidak kalah serunya di CONMEBOL Copa America 2001 jam 9 tanggal 7 bulan 1, di mana nanti malam itu ada pertandingan Argentina versus Kolombia. Argentina dan versus Kolombia ini bermain jam 9 atau jam 8 pagi tanggal 7 bulan 7 ya. Di Argentina presentasi gue berikan 49%. Drawnya 33%, Kolombia 18%. Baik, main di Stadion Nacional de Brasilia di Brazil, dan 5 kali pertandingan bagi Argentina baru 1 kali draw, 4 kali menang, sedangkan Kolombia 1 kali menang, 2 kali draw, 2 kali kalah. Dan di sini di mana mereka ada di posisi di Liga Copa America ini dari posisi grup A di nomor 1 bagi Argentina di poin 10, dan Kolombia ada di posisi 3 di grup 3, di grup B di posisi 3 dengan poin 4. Baik guys, untuk tadi head to headnya di sini kita lihat sama-sama, di mana Kolombia dan Argentina atau Argentina ketemu Kolombia di 2016 November, Argentina sebagai tuan rumah skor 3-0, dan 12 September 2018 Kolombia ketemu Argentina 0-0, dan 16 Juni 2019 Argentina ketemu Kolombia, Kolombia menang 2-0, dan 9 Januari 2021 skor 2-2 di mana imbang melawan Argentina di World Cup Qualification Competition. Masih baik di sini handicap kita bermain push perempat over under 2/4 winnya Argentina. Dan pertandingan ketiga di Brazil Serie A. Di Brazil Serie A ada Santos dan Atlético Paranaense, di mana pada Liga Brazil ini di Serie A ini bermain jam 6.30 tanggal 7 antara Santos dan Atlético Paranaense. Bermain di Stadion Urbano Caldeira Santos di daerah Brazil. Baik, kalau kita lihat di sini Santos FC ini ada di posisi 11 dengan poin 12, dan Atlético Paranaense ada di posisi 2 dengan poin 19. Formasi 5 kali ataupun pertandingan 5 kali di Liga di Serie A Brazil ini. Santos itu baru menang 2 kali dan drawnya 2 kali, kalahnya 1 kali. Sedangkan Atlético 3 kali kalah, 1 kali menang. Datanya salah, terbalik. Di Atlético
3 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali draw. Baik, di sini antara Santos dan Paranense bermain jam 6.30. Baik, kita lihat di sini ada pemain yang cedera dari pemain Santos, yaitu ada hampir 6 orang, yaitu Jonathan, Jabson, Victor, Alisson, Longquin, dan Parah, di mana juga pemain dari Atletico Paranaense ada Helter tidak bisa hadir nanti malam karena cedera. Dan untuk Santos dan Paranaense nanti malam di 3 kali pertandingannya di pertemuan antara Santos FC sebagai tuan rumah dan Atletico Paranaense sebagai tamu, skor 3-1. Dan Atletico Paranaense sebagai tuan rumah November 2020, skornya 1-0 melawan Santos. Dan nanti malam hampir orang-orang memilih untuk Paranaense. Tapi di sini gue bermain di Santos di over under di PUR 2/4, handicapnya 0, winnya Santos guys. Buat pertandingan keempat ada Brazil Serie B, di mana Cruzeiro dengan Coritiba. Kita sama-sama ke sana guys. Main jam 5 atau jam 6 dini hari di Stadion Governador Magalhães Pinto di Brazil. Nanti malam itu ada pertandingan di Brazil Serie B, Cruzeiro dengan Coritiba, di mana Cruzeiro ini ada 2 kali draw, 2 kali kalah, 1 kali menang. Dan Coritiba memenangkan pertandingan selama 5 kali bertanding, dan Cruzeiro di posisi 13 dengan poin 9, Coritiba di posisi 2 dengan 19 poin. Baik, presentasinya Cruzeiro 39%, sedangkan drawnya 29%, Coritiba 32%. Baik, kita bermain handicap seperempat bola, over under PUR 2/4 bola di over, winnya Cruzeiro. Buat nanti malam pada teman-teman semuanya, semoga kalian JP dan jackpot, dan kalian juga gacor. Di pertandingan kelima ada AFC Asia Association Competition Language ya, di AFC Champion. Nanti malam Keizo Osaka bertemu Guangzhou FC, di mana pertandingan di malam di tanggal 6. Nanti ini bermainnya sore ini di Arena Buriram, Thailand ya, bermain di Arena Buriram. Keizo Osaka ini ada di posisi 1 dengan poin 10 guys, di grup J1 dia posisinya. J1 poinnya 10, dan di Guangzhou ini di posisi J4, poinnya masih 0. Keizo Osaka presentasinya 70% gua kasih di sini. Dan drawnya 20%, sedangkan Guangzhou ada di 10% presentasinya. Baik, kalau kita lihat di sini head to headnya, 3 kali pertemuan di 2018 bulan Februari, Keizo Osaka sebagai tuan rumah 0-0, dan 17 April 2018 Guangzhou sebagai tuan rumah skornya 3-1, dan 2021 tanggal 24 Juni belum lama ini Guangzhou sebagai tuan rumah tapi menang tim tamu Keizo Osaka 2-0. Dan nanti malam gue milihnya untuk bermain di Keizo Osaka, over under PUR 3,5 bola, handicap 2,5 bola. Baik, kepada teman-teman teman-teman semua yang ada di Mix Parlay di sore hari ini, semoga kalian JP dan gacor, dan kalian juga bisa memilih parlay-parlay yang gue berikan. Kalaupun kalian suka dengan prediksi gue, silakan. Kalaupun tidak suka, kalian biarkan saja. Oke guys, itu saja prediksi yang gue berikan. Semoga kalian tetap sehat dan menjalankan prokes di akhir-akhir ini. Sampai jumpa, dan tetap nantikan video channel berikutnya. See you.